fraktur basis kranii. Nanti kalau kecelakaan kamu temukan orang dengan perdarahan hidung, perdarahan telinga, rectal eyes, matanya bengkak, ini palpebranya kebiruan, ada biru di atas tulang mastoid, berarti itu tanda-tanda fraktur basis kranii. Ya, tanda-tandanya apa tadi? Perdarahan hidung, perdarahan telinga, rectal eyes atau hematom, dan battle sign, ada kebiruan di atas tulang mastoid. Jadi masang NGT-nya tidak boleh lewat hidung, tapi boleh lewat mulut, namanya OGT, orogastric tube. Ya, ini yang perlu harus ada ketahui ya. Marah sama dia. Oke, alatnya yang perlu disiapkan. Jadi di SOP itu sudah ada. Ya, di SOP itu ada pra interaksi, ada interaksi, fase kerja dan fase terminasi. Di fase pra interaksi, baca laporan apakah ada instruksi untuk dilakukan pemasangan gastric tube istilahnya. Ya. Ada indikasi dan kontraindikasi. Kontraindikasi itu tadi. Ya. Kalau indikasinya banyak, orang dipasang gastric tube kalau pasien itu mengalami apa? Gangguan menelan. Contohnya pada pasien stroke. Pernah lihat stroke nggak dipasang NGT? Pada pasien koma, ya koma karena dia nggak bisa makan. Kan? Ada penurunan sadaran. Terus apa lagi? Persiapan operasi. Kenapa pasang NGT? Supaya pasiennya nanti tidak muntah. Tujuannya adalah dekompresi, ya dekompresi lambung, artinya menguras isi lambung supaya nanti dia nggak muntah, tidak terjadi aspirasi. Ya. Terus tindakan yang lain apa? Ada nggak orang dipasang NGT itu untuk apa indikasi yang lain? Orang dengan keracunan. Istilahnya apa? Dibilas, dimasukin cairan, dikeluarin, namanya apa? Kumbang lambung. Pernah dengar nggak? Enggak. Jadi orang dengan keracunan baik, dengan keracunan apa yang masuk ke dalam mulut, masuk ke lambung itu boleh dikuras, namanya kumbang lambung dengan menggunakan NGT. Makanya kita harus tahu indikasi dan kontraindikasi. Kalau pada pasien appendix kenapa kok perlu dipasang NGT? Kalau pasien bukan appendix lah, kalau sudah perforasi. Orang appendix nggak perlu yang akut itu pasang. Tapi kalau sudah perforasi, dia ada mual, muntah, perutnya distensi abdomen, kembung, dia perlu dipasang supaya cairannya yang di lambung itu bisa keluar supaya nggak muntah. Kalau muntah di meja operasi apa yang terjadi? Batal operasi. Udah dibelek, muntah, nggak bisa, harus dipasang NGT. Fungsinya untuk apa NGT itu? Untuk mengeluarkan isi lambung, tapi juga untuk memberikan makan. Ya, macam-macam indikasinya untuk apa? Ya. Banyak fungsinya, tergantung kondisinya apa. Ya, oke. Baca laporan apakah ada instruksi pemasangan NGT. Setelah ada instruksi, apa yang disiapkan adalah mempersiapkan alat. Alat yang disiapkan apa? Yang jelas NGT-nya harus ada. NGT di sini, yang kita lihat di sini. Ini harusnya ada penutupnya di sini. Ini namanya untuk kumbang lambung kalau saya. Kalau kondisi gastric tube ya stopper tube. Ya. Biasanya itu ada penutupnya di sini.
ditutupin. Ya, kalau nggak ada 3-way boleh, atau ada 2, yang satu untuk masukkan, satu untuk nutup, gitu ya. Udah pernah lihat nggak yang pernah di ICU? Ya, ada pernah di ICU? Kalau nggak tadi menggunakan apa, karet, itu saya karet. Ya, karetnya. Ya, makanya nanti kalau kita melihat untuk pasien yang diberikan makan, biasanya lubangnya itu nggak banyak. Kalau ini lubangnya 5 sama yang ujung. Jangan-jangan ini fungsinya untuk kubah lambung. Makanya kemarin sebenarnya ringan untuk memberikan makan, beda enggak? Biasanya ada yang untuk memberikan makan tetap ada penutupnya. Kalau ini desain memang dia untuk mengeluarkan isi lambung. Contohnya pada pasien dengan keracunan, ya kan, nggak perlu ditutup. Ya. Ya, orang pasien post operasi peritonis itu dipasang NGT itu karena untuk mengeluarkan isi lambung. Pasiennya dikuasakan supaya lambungnya kosong. Pernah nggak lihat pasien operasi dikuasakan seminggu, nggak boleh minum, nggak boleh makan, tapi dipasang NGT? Pernah ketemu nggak pasien? Di ruang bedah biasanya. Pasien dengan peritonitis. Ya. Tapi tidak masalah, yang penting nanti bagaimana penggunaan alat itu bisa digunakan dan bagaimana bisa memodifikasi. Ya. Jadi minimal ada, jadi kalau bisa nanti memilih yang ada penutupnya di ujung. Ya, kalau tidak ada digunakan untuk yang merawat ibu dari jam sekian sampai jam sekian. Ya. Divalidasi dulu, ya, dan apa yang ibu rasakan hari ini atau ibu lupa. Kan evaluasi. Kalau validasi, apakah ibu bernama Bu Siti Maisaroh, tanggal lahirnya berapa, lihat di tanda pengenal. Dia jawab, kita cross check di tanda pengenalnya. Ya, namanya apa di sini? Gelang. Ya, di gelangnya, oh benar. Baru kita melakukan kontrak. Jadi ingat ya, salam terapeutik, evaluasi dan validasi, kontrak. Pak, Bu, saya akan melakukan pemasangan ya selang ya melalui hidung, ya. Jadi selang melalui hidung untuk mengeluarkan cairan yang ada di lambung Bapak Ibu. Ya. Kemudian waktunya kurang lebih berapa menit kira-kira? 15 menit ya waktunya. Jadi perkirakan 15, antara 10 sampai 15 menit. Ya. Kemudian tempatnya di sini saja. Ya. Sampaikan sekilas tentang tujuan, Pak, Bu. Tujuan dari pemasangan NGT ini adalah untuk mengeluarkan isi lambung Bapak supaya Bapak tidak muntah lagi. Bapak kan muntah tadi, perutnya kembung, supaya nanti atau kalau tujuannya untuk memberikan makan, disampaikan karena Bapak sulit menelan, ya. Nanti Bapak makannya lewat selang ini, Bapak nggak perlu mengunyah. Jadi kita masukkan susu ya kebutuhan melalui selang ini. Jadi disampaikan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan gizi atau nutrisi. Jadi tujuan itu tergantung kondisinya apa, kasusnya apa, ya. Baru kita jaga privasi pasien. Ya, mungkin kita sampaikan, Pak, saya persiapkan alat dulu, Pak, ya. Ambil alat, kita ke ya. Kita dekatkan ke pasien, apa yang kita lakukan yang jelas setiap apa ini? Alat yang kita bawa. Ini namanya troli ya. Troli itu ada alat untuk cuci tangan. Minimal cuci tangan yang handbrake, ya. Jangan sampai tidak ada cuci tangan, ya. Ada sampah, kotak sampah.
Ya, ada apronnya lengkap, ada masker, ada sarung tangan, kemudian ada apron, ya, supaya kita tidak terkontaminasi, ya. Jadi disiapkan itu. Kita dekatkan alatnya, ya. Kita cuci tangan. Nah, cuci tangan berapa langkah? 6 langkah, ya. Ambil handrupnya, ya. Kemudian kita usap, kemudian setelah itu kita, ya, baru kita ini dulu, baru ini, ya. Setelah 6 langkah sudah, kita gunakan sarung tangan dan masker sudah lengkap, ya. Baru kita beri posisi pasien. Beri posisi pasien itu apa? Bisa semipolar atau semipolar itu setengah duduk. Kita boleh tinggikan. Semipolar itu bisa kita tinggikan kalau ada. Kita naikkan, ya. Oke. Ini pasiennya sudah beri posisi yang nyaman. Kemudian apa lagi? Alat-alatnya kita dekatkan, kira-kira yang mau dipakai. Ya. Apa? Ya, dekatkan dulu baru kita pasang. Jadi yang kita pakai itu didekatkan dulu alat-alat, ya, yang kira-kira nanti sangat perlu. Baru kita pasang handuk di atas dada, ya. Boleh begini kalau ini, dan ini kan besar. Kenapa dipasang handuk? Supaya tidak cairannya tidak mengontaminasi baju pasien atau tempat tidur, ya. Nah, ini kita siapkan jelinya. Kemudian kita plasternya. Plasternya kita siapkan juga, ya. Plasternya udah, jangan nanti begitu sudah masuk plaster nggak siap, ya. Plaster udah kita. Nah, kalau menyiapkan ini namanya bukan gunting perban, ini gunting umbilikalis, ya. Plaster ini untuk motong apa plasenta jangan-jangan, ya. Kalau ini ada pendolanya di sini, ya. Fungsinya ya untuk membantu ini, ya. Kalau ini, jadi perlu lihat nanti kalau menyiapkan. Kalau pasien itu alergi dengan model plaster begini, kita bisa menggunakan kita siapkan stetoskopnya, ya. Kalau bisa sudah di sini kita lapor, ya. Kita cepat. Apa yang harus kita lihat dulu sebelum memasukkan, membuka? Posisi sudah nyaman, sudah semipolar, ya. Alat-alat sudah disiapkan. Kalau perlu asisten nanti, ya, biasanya susah. Kalau memang nggak ada, ya bagaimana cara mempertahankan alat ini tetap nanti bersih, ya. Ya. Steril, kalau steril nggak apa bersih, ya, karena itu masuk dalam saluran, tapi tetap mempertahankan kesterilan, jangan sampai banyak mengkontaminasi, ya. Sarung tangannya sarung tangan bersih apa sarung tangan steril? Bersih. Nanti kalau memang ini ada handap, bersihkan lagi nggak apa-apa, ya, kan kita sudah pegang-pegang tuh, ya. Kalau perlu nanti ada pinset, ya pinset. Tapi kalau nggak perlu, ya langsung tangan kita, ya, langsung, ya. Oke, ini sudah kita siapkan. Kita mau ngetes apa dulu? Pakai udara. Kita siapkan 10 sampai 20. Berapa? 15 sampai apa? 10 sampai 20? 10 sampai 20. 10 sampai 20 udara. Ya? Iya. Kita siapkan untuk mengetes kalau dia masuk ke lambung. Air sudah kita siapkan untuk ngetes kalau
apakah masuk ke paru atau masuk ke lambung. Kalau dia bergelembung di sini berarti masuk ke paru, Paru. kemudian dicabut. Ya, satu lagi menggunakan squeeze untuk menarik cairan lambung, kemudian pakai kertas lambung. Ya, ya. Nah ini adalah NGT-nya. Sebelumnya kita lihat dulu bersih nggak hidungnya gitu ya. Kalau banyak ingus, Bersihin dulu. ya kita bersihkan dulu. Ya. Pak, saya bersihkan hidungnya dulu Pak ya. Ya. Jadi kita ngobrol lah santai. Sakit nggak Pak ini Pak? Oke. Baru nanti kita ukur, mengukur itu bisa dari PX atau dari TX dulu boleh ke hidung sampai ke dahi atas atau ke telinga. Karena kemarin saya sampaikan antara ini dengan telinga itu sama enggak? Nih, hidung sama telinga sini. Sama enggak ini? Nih. Ya. Daripada nekuk-nekuk lebih baik ke atas gitu loh. Kalau memang sama nggak hidungmu dengan ini? Ya. Sama Pak. Ya, perkiraan itu sampai ke atas. Ya, ya kalau mau ke telinga kan dada nekuk loh. Ya. Oke, kita buka. Ya. Ini adalah makanya ini untuk kumbah lambung atau memberikan makan gitu. Kalau untuk yang kumbah lambung itu lubangnya itu banyak. Ini lubangnya ada berapa? Ada 4. Memang dia untuk drainase. Begitu cairan keluar, cairan itu akan masuk lagi keluar lagi. Ya. Kemudian bedanya itu kalau yang untuk yang beri makan di sini ada penutupnya. Ya, ada penutupnya. Beda dengan yang ini. Ya. Oke, setelah kita buka, ya, kita ukur dulu. Ya. Ukur dulu dari mana? Dari hidung, ya, atau dari sini dari hidung. Ya. Tapi sini kan susah. Ya. Kemudian ke MP, ke PX, prosesus sipil-sipil, ya. PX-nya mana? Kita lihat dulu. Ya ini harusnya PX. Nah ini posisi PX di sini dia. Ini lambungnya nih, lambung di sini. PX-nya dia di sini. Ya PX tahu kan? Oh ya PX-nya jangan sampai nggak tahu PX. Coba kalau nggak tahu PX, tahu PX-nya, tahu ya? Nih yang sini tuh yang 10 hati ini paling atas. Makanya kenapa kok harus didorong nanti sebelum difiksasi supaya memang tepat dia masuk ke dalam lambung, ya. Oke. Jadi ngukur itu bisa dari nih ya, dari mana? Dari hidung, ya, dari hidung kemudian ke telinga atau dari hidung ke frontalis, ya, atas sampai ke PX, ya. Kita tandain, ya, kita tandain, ya, kita tepuk, ya. Baru kita apa? Kasih jeli, ya. Kasih jeli kalau ada asisten jeli, ya. Ya, ditaruh di sini nggak apa-apa, ya. Kan susah. Ya. Kasih jeli berapa kira-kira? 10 sampai 20 cm. Yang penting ujung sini. Ini yang langsung
persentuhan langsung ini. Dan nanti akan dibasahi dengan jeli supaya nanti memang bisa mengirisasi ya. Oke, apa yang harus kita lakukan? Sampaikan dulu ke pasiennya, Pak, ini ada selang yang akan saya masukkan di telinga, di hidung. Ini mana? Kanan ya? Ke hidung kanan, ya Bapak rileks saja, tarik nafas biasa. Nanti kalau saya suruh pelan-pelan. Kalau nggak nelen, nggak akan pernah masuk. Karena begitu dia masuk ke faring apa laring? Faring, ya nelen, otomatis tidak akan terdorong ke saluran pencernaan, bukan ke saluran nafas. Ketika nelen, paru-parunya dia akan katupnya, faringnya dia akan tertutup, nggak ada, ya. Oke, ya saya masukkan Pak ya. Kalau kita masukkan pasiennya bersih, batuk, apa yang harus kita lakukan? Dikeluarkan berhenti dulu, keluarin. Karena biasanya ada respon, namanya sesuatu, ada refleks dan sebagainya. Sesuatu maksud itu nggak nyaman, ya. Oke. Saya masukkan Pak, ya, saya masukkan pelan-pelan. Begitu kita masukkan di sini nggak masuk, ada tahanan, apa yang harus kita lakukan? Ada tahanan, jangan dipaksakan, jangan-jangan ada obstruksi sumbatan karena CA nasofaring atau adanya polip. Kalau polipnya besar nggak masuk dong, ya pindah ke yang sebelah. Kalau sama nggak bisa, yang jangan dipaksakan. Jangan-jangan sudah membesar tuh CA nasofaringnya, ya boleh nanti lewat mulut. Jadi alternatifnya, ya. Tadi kontraindikasinya apa? Lewat NGT itu langsung kalau ada fraktur basis kranii dan adanya keganasan atau adanya polip pada tubuh, ya. Oke, kita masukkan pelan-pelan. Ya. Ininya ini nih. Kurang lekuk karena bukan manusia. Kalau manusia anatominya ini karena begitu kita masukkan dia nggak mau di ujungnya ini. Ya, kita sampaikan Pak, pelan Pak ya. Ya nanti kalau pasien suruh nelen ya nelen. Ya. Ini belum baru masuk ke nasofaring. Ya, tapi kalau ada hambatan jangan dipaksakan, ya. Ini karena di sini dia ini kayaknya ada masalahnya di pantongnya. Ya. Coba kamu pegang dulu. Posisinya kalau kita masukkan kecuali dia dibengkokkan di sini. Ini masalahnya teknisnya di pantong. Tarik ke bawah. Ya, posisinya pasiennya adalah apa? Semipolar, agak menekuk lehernya. Itu bisa ini Bang. Harus. Ini dia kan harus masuk.
Nah, anggap aja gini. Kalau sudah masuk nih, kamu pegang ini masuk. Ya. Ini kan sudah ada batasnya nih, masuk terus. Kamu masuk. Terus gini. Nah, sudah masuk ya. Ini maksimal sudah dipasangkan. Apa yang harus kita lakukan? Kita fiksasi dulu, ya. Kalau ngetes dari fiksasi motot nggak kira-kira? Atau mau difiksasi dulu atau enggak? Ya. Kalau memang ada yang megangin nggak apa-apa. Ya. Jadi biasanya kalau sudah masuk, ya. Kalau nggak difiksasi itu biasanya terdorong. Ya. Tapi kalau misalkan ini ke dalam kita tambahkan sedikit nggak apa-apa. Tapi kita tes dulu, ya. Pegang dulu. Jadi biasanya kalau ukurannya sama, kita tes dulu dengan menggunakan air. Kalau dia bergelembung, ada gelembung di sini berarti masuk paru-paru harus segera, nggak lama-lama, bahaya ini. Ya. Yang kedua, kita bisa menggunakan aspirasi boleh. Ya. Kita aspirasi, kalau dia kita tarik, ada cairan lambung, berarti dia masuk ke dalam lambung. Ya. Atau yang ketiga ini bisa untuk mengetahui pakai tasabmus ya. Atau udara yang kita masukkan, ya, kemudian kita dengarkan apa di daerah epigastrik ini, ya, ya, sini. Caranya gimana? Oh, tangan saya nggak bisa pak, pakai dorongan gini. Ya belum. Ya kalau gini kan, ya kalau kadang-kadang nih yang sering terjadi ini nggak sesuai pelebaran. Caranya gimana? Ini dipotong, ya, untuk mengetahui dia nanti pas atau tidak. Ya kalau ini kan pas. Ini biasanya ada produk yang besar di sini. Ya. Kalau dia kuat, nggak apa-apa. Kita boleh menggunakan tangan, ya. Stetoskopnya kita mainkan. Kalau kita kidal kan susah tuh, ya. Kiri yang kita ini boleh, ya. Jadi biasanya kalau ini kan ini lubangnya kurang kuat, ya. Ini biasanya susah untuk memasukkan udara, ya, boleh. Yang penting udara yang kita masukkan stetoskop berada di daerah epigastrik. Terdengar nggak suaranya? Kalau terdengar suaranya berarti dia masuk ke dalam lambung. Ya, jadi ada 3. Menggunakan air yang dicelupkan ke dalam gelas, kemudian aspirasi, kemudian yang kedua adalah memasukkan udara. Bisa? Tadi sampai mana? Nih kalau sudah kita lakukan fiksasi. Jadi kalau kita tes, kita masukkan berapa senti? Berapa senti? Berapa senti di situ? 5 sampai 10. Ya, tapi jangan sampai, karena tadi kalau misalkan belum fiksasi, mungkin dia keluar ngotot, makanya kita suruh dorong. Sama seperti pasang Doppler kateter. Setelah Anda tadi mengeluarkan urin, itu suruh dorong lagi supaya nanti benar-benar masuk ke dalam lambung. Ya, bisa saja dia belum sampai lambung segini. Ya, nih. Makanya suruh dorong. Ya, 5 sampai 10, bisa 5, bisa 6, 7. Ya, kan antara. Ya, harapannya itu bisa sampai ke bagian distalnya lambung. Ya. Nah, kalau posisi sudah masuk begini, ini sudah, ya, baru kita lakukan fiksasi. Ya, lakukan fiksasi. Lah fiksasinya di mana? Di sini apa di atas? Di atas. Ya, jadi kita
lakukan fiksasi. Jadi putar dulu. Jadi fiksasinya di situ. Ya. Jadi posisinya di sini ya, jangan di sini. Ya, di atas, hidung jangan menutupi hidung. Ya, mati pasiennya nanti. Ya. Nah, seharusnya yang tadi NGT yang untuk memberikan makan itu, ya kalau sudah dites sudah masuk, ya, ini harusnya ada penutupnya. Kalau tidak ada, Anda bisa menggunakan karet khusus. Karetnya tadi mana ya? Oh, ini. Ya, untuk sementara karet. Tekuk. Ya, kalau tidak ada untuk memberikan makan. Kalau untuk kumbal lambung nggak perlu, karena kumbal lambung itu buat ngeluarin, nggak perlu dikaret, nggak perlu ditutup. Ya. Nah, sekarang kita kenapa dikaret? Supaya udaranya tidak masuk. Kemudian kita nyiapkan minuman atau makanan yang diberikan. Biasanya dia dietair. Pemberiannya bagaimana caranya? Gimana caranya? Posisi tetap semipolar atau ditinggikan supaya tidak terjadi aspirasi. Ya, tersedap. Itu saja karena kurang tinggi, jadi cairan yang ada di lambung balik lagi. Karena di sini katupnya kan nggak berfungsi lagi. Sebetulnya di tubuh kita itu antara esofagus dan lambung itu ada katup. Kalau nggak ada katup apa? Asam lambung naik ke atas. Jadi kalau Anda kepeluk ikan kira-kira panas nggak? Panas, itu asam lambung. Bahaya. Nah, karena ada selang, kelepnya kan terbuka. Makanya nggak boleh posisinya datar tidurnya untuk kasih makan, harus ditinggikan supaya tidak terjadi aliran balik, tidak terjadi aspirasi. Kalau aspirasi nanti apa? Masuk ke paru-paru, komplikasi lagi. Ya apalagi pasien itu tidak sadar. Kalau pasien tidak sadar, sebentar reposisi, posisinya setengah duduk antara 45 derajat sampai sekian derajat lah ya. Semipolar kira-kira. Langkah pertama apa? Ketika Anda akan memberikan, ya kita bilas dulu dengan menggunakan kita buka karetnya, kita bilas. Tapi ininya ada dua atau satu? Dua, Pak. Ini yang enggak ada ujungnya. Enggak usah banyak-banyak untuk air putih, ya. Ini hanya untuk membilas pertama kali, ya. Kita masukkan. Nah nanti biasanya sering terjadi ini, antara ini dengan ini beda. Maksudnya ini, ujung ini dengan ini beda. Kalau misalnya kelebaran ini bisa kita potong ini. Yang penting ketika kita masukkan itu pas, bisa masuk. Ya, kita masukkan pelan-pelan. Copotin ya. aja nanti hilang. Ini ya, masuk. Ya. Udah, kalau sudah, ya, ini ya. Kita masukkan yang jelas masuk ke lambung, ya. Masuk ke lambung, pokoknya ini sudah masuk ke lambung nih. Sudah masuk ke lambung, ya. Kemudian setelah kita, ini karena bocor nanti di sini. Ya. Setelah kita masuk semua nih yang air, kita tekuk, ya. Kita ambil air susu, ya. Ini susu yang misalnya entrasol biasa. Pernah lihat entrasol nggak?
Jadi ditekuk ya supaya nggak ada udara. Ya. Kemudian kita buka, kemudian kita masukkan. Ya, itu turun ke bawah. Oke, sampai susunya habis, ditepuk lagi. Ya, kalau ada penutupnya ditutup, diambil lagi. Masukin lagi, buka, masukin. Ya, sampai habis. Ya, kemudian apa yang kita lakukan? Setelah susu, entrasolnya sudah masuk, dibilas air mineral. Ya, sampai bersih, udaranya dikeluarkan. Ingat, nggak boleh udaranya masuk ke lambung karena bisa menyebabkan kembung. Sampai bersih ininya, nggak ada susunya. Ya, oke. Oke, setelah itu kita tutup dengan, atau kita bersihkan dengan tisu dulu. Ya, jadi bersihkan dulu supaya nggak ada semut, nanti semut datang lagi. Ya, tutup atau tekuk, tutup. Ya, kalau nggak ada penutupnya pasang karet. Kalau bisa tisunya itu dibeginikan terus di karet. Ya, supaya nanti memang aman. Ya. Takutnya apa? Semut itu kalau dia gurih manis, ya datang gitu ya. Atau lalat ya. Bisa menggunakan tisu, bisa menggunakan kasa. Ya. Kalau tidak ada penutup pada ujung NKT-nya. Yang kita temukan itu kan faktanya banyak. Kalau ada NKT feeding itu berarti ada tutupnya khusus untuk memberikan makan. Ya, ini kemungkinan yang diberikan belinya ini nggak tahu dia untuk kumbah lambung. Oke, setelah selesai kita bereskan alatnya. Tahu nggak kata-kata Ya. lu itu? Kata-kata Kemudian, kalau lu ngomongin main kemarin. Pas kita ke libur kemarin, nanti lah pas udah mulai masuk mau main sama dia. Setelah itu mau kita foto adalah malam, setelah mau bereskan, apa rapikan yang kita pasenya, lakukan. lepas cuci tangan, lepas sarung tangan, kemudian cuci tangan. Ya. Jauh Cynthia. Apa yang harus kita evaluasi? Iya, bayangin Apa yang harus kita evaluasi? dia pulang 6 jam. Tadi kira-kira kan masalahnya itu Udahnya tidur kalau pasiennya dengan gangguan menelan atau mau ke malam lagi 1 jam. menelannya, karena asupannya adalah Sekitarnya hotel.